saya Gilvanggi, NIM S1S11807. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan OSI layer? OSI layer adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari pengguna. Selanjutnya yang kedua, fungsi setiap layer yang ada dalam OSI layer. Yang pertama ada application layer yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada SMTP. Yang kedua ada presentation layer yang bertugas atau berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya seperti JPEG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketiga ada session layer yang berfungsi membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya NetBIOS dan BPTP. Yang keempat ada transport layer yang mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer yang berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya seperti router, layer 3, dan switch. Yang keenam ada data link yang berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya switch. Yang terakhir adalah physical, mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya hub, NIC, dan kabel. Selanjutnya menjelaskan beberapa alat pada jaringan. Yang pertama, router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3. Layer ini terkenal dengan pengelamatan jaringan penggunaan IP address, sehingga router berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antar dua segmen atau lebih. Yang kedua adalah switch. Perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Selanjutnya, hub adalah alat penghubung alat komputer. Semua jenis komunikasi dilewatkan oleh hub dan digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana. Selanjutnya ada access point, terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada NIC, yaitu sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian ada repeater, adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat signal. Yang terakhir ada bright, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Nah, yang keempat, perbedaan hub dan switch. Perbedaannya terletak dari bagaimana paket data atau informasi yang dikirim kepada mereka diproses. Ketika data masuk atau datang ke hub akan mengambil data tersebut, akan mentransmisikannya ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, yang terakhir, kenapa IP address dibutuhkan padahal menggunakan MAC address yang sudah bisa saling terkoneksi? Yaitu karena IP address komputer berbeda dengan MAC address yang telah terhubung ke internet. Hal tersebut dikarenakan pada saat terhubung ke internet, router akan memberikan IP address yang berbeda dan memungkinkan komputer tersebut terhubung ke jaringan internet. Selain itu, IP address juga memudahkan pemberian kepada komputer yang jumlahnya tidak mungkin melakukan setting secara manual. Itulah tadi hasil dari penjelasan tugas praktikum jaringan komputer 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya.